Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Ini masuk episode 979. Kali ini saya dampingi oleh salah seorang pendeta atau hamba Tuhan dari Gereja Suara Kebenaran Injil, Rehoboth, Kelapa Gading. Sekaligus beliau adalah Ketua Program Studi Fakultas Pendidikan Agama Kristen untuk Stratum 1. Jadi kalau bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang mau masuk sekolah tinggi teologi, ekumene, mengambil jurusan Prodi PAK, Pendidikan Agama Kristen, beliaulah ketua dari prodinya. Pak Edi, kita mulai yuk, mari. Oke, salam Pak Eras. Ya. Seorang pria, umur 76 tahun, status menikah, 1 anak, 1 cucu dari Sumba Tengah. Amin. Bertanya, saya mohon ketika Pak Eras sudah selesai membacakan surat saya ini, supaya Bapak Eras doakan saya. Sehingga komitmen saya untuk hidup kudus tidak bercela semakin kuat. Amin. Salam Pak Eras, salam terkasih sayang buat Bapak Eras bersama seluruh tim Abam. Ya. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih atas sudah dibacakan surat saya pada Abam 963. Dan saya sangat terharu ketika Bapak Eras mengucapkan kata-kata yang begitu menggugat hati saya untuk semakin lebih bersungguh-sungguh hidup kudus dengan tidak bercacat celah dan selalu menyenangkan hati Elohim Yahweh. Saya mau bertanya Bapak Eras mengenai Ibrani pasal 1 ayat 32, tolong Bapak Eras jelaskan. 11 ya? Ibrani pasal 11 ayat 32. Ya, oke. Tolong Bapak Eras jelaskan apakah yang dimaksudkan oleh Paulus dalam hal itu. Kemudian dalam Lukas pasal 1 ayat 18, kenapa Zakaria tidak percaya apa yang sudah dikatakan malaikat itu? Padahal sudah sangat rinci dan jelas. Apa yang menyebabkan Zakaria tidak percaya? Tolong berikan pencerahan pada saya, Bapak. Ibrani 11 ayat 32, ayatnya di mana ya? Kita baca dulu yuk. Oke. Pak Edi baca dulu Ibrani 11 ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Oke, ini jelas begini. Bahwa tokoh-tokoh iman perjanjian lama sudah menunjukkan iman yang begitu nyata. Tetapi mereka tidak memperoleh apa yang Allah janjikan. Termasuk Abraham. Apa yang Allah janjikan? Rumah kekal. Abraham dipanggil untuk menemukan negeri yang dijanjikan Allah, direncanakan Allah. Tapi sampai mati tidak mendapat. Dan nanti kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya, tertulis, tanpa kita mereka tidak sempurna. Artinya menunggu juru selamat datang. Setelah juru selamat datang dan menang naik ke surga, menunggu lagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sempurna, artinya tanpa kita mereka tak dapat dilengkapi. Kerajaan itu ada, benar, Yesus rajanya benar, tapi yang kurang pejabatnya yang akan mendampingi Yesus. Nah ini Ibrani pasal 11. Lalu Lukas 1 ayat 18, mengapa Zakaria tidak percaya? Karena Zakaria sudah tua, istrinya juga sudah mati haid. Bagaimana bisa punya anak? Itu masalahnya. Ya, itu jawaban saya. Tapi puji Tuhan, akhirnya Zakaria punya anak, ya. Setelah dipukul Tuhan dengan jari bisu kan ya? Jari bisu. Oke, mari Pak Dr. Edi, kita teruskan. Oke. Seorang wanita umur 42 tahun, Ya. status menikah, 2 anak. Salah satu jemaat gereja di daerah Sulawesi Tengah, Palu, Pak. Iya. Salam Pak Eras, Bapak mohon sarannya, terus terang saya bingung. Suami saya yang saat ini sedang bekerja di luar daerah, meminta saya dan anak-anak untuk tinggal sama-sama dengan dia. Kami memiliki 2 orang anak pertama sudah lulus SMA, dan yang kedua kelas 5 SD. Posisi saat ini saya tinggal di Pastori. Kami memang selama ini terpisah, saya di kota dan suami bekerja di luar kota. Dan setelah kelulusan anak kami yang pertama, suami meminta saya dan anak-anak untuk mengikuti suami. Dengan alasan gaji terbagi dan kalau suami sakit tidak ada yang mengurus, sementara biaya hidup di tempat suami saya terbilang tinggi. Harga beras sekilo mencapai 20.000 dan harga gas yang kecil mencapai 100.000. Terus. Mohon saran dari Bapak, apakah saya harus mengikuti suami atau tetap stay di Pastori? Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati Bapak dan keluarga serta pelayanan.
Kalau tidak berkeberatan mohon diinfokan di Abang Iya, Edisbert. Begini, kalau saya jadi papamu, sekarang memang papa rohanimu, saya sarankan kamu kumpul dengan dia. Tidak baik kalau terpisah. Lebih baik kumpul bersama. Ya, sebaiknya kamu bersama. Tidak baik kalau berpisah. Itu saja saran saya. Oke. Masalah yang lain pasti ada. Nanti biaya hidup lah, inilah, itulah. Bisa diselesaikan, tapi keterpisahan ini bisa mengandung resiko besar yang akan bisa menghancurkan rumah tanggamu. Lebih baik bersama, hidup bersama. Oke, teruskan Pak. Seorang pria umur 50 tahun, Ya. status menikah 3 anak di kota Semarang. Salam Pak Eras, terima kasih sebelumnya Pak Eras untuk pelayanannya yang sudah ikut membantu menguatkan iman saya dan yang sudah merubah pandangan hidup saya mengenai hidup. Pak Eras, mohon bantuan doanya ya Pak. Pak, saya ada masalah keuangan di mana saya terpaksa harus menggunakan kartu kredit saya yang jumlahnya cukup banyak. Dan karena gali lubang tutup lubang, akhirnya saya masukkan sertifikat rumah saya di salah satu bank. Dengan pemikiran kami, lunasi semua pinjaman kartu kredit saya dan cuman fokus kepada satu pinjaman saja. Sebelum kami ambil pinjaman di bank, kami suami istri juga sudah berdoa, minta tanda dari Tuhan kalau sampai di-accept berarti ini jawaban Tuhan atas pergumulan kami. Dan Tuhan pasti mampukan kami untuk membayar. Dan akhirnya pinjaman kami di-accept oleh bank tersebut. Tapi pada kenyataannya awalnya kami bisa membayar cicilan banknya. Namun beberapa bulan kemudian kami tidak bisa membayar cicilan bank lagi dan akhirnya kami memakai kartu kredit lagi untuk mengangsur pinjaman bank. Wah. Pada saat itu terus terang iman saya goyah Pak, sempat mau pindah kepercayaan. Untungnya saya coba-coba mendengarkan Truth.id lewat pelayanan Pak Eras. Akhirnya saya tetap menjaga iman saya untuk tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang kondisi kami sudah mentok Pak dan kami takut sekali kalau sampai rumah kami disita bank. Karena pinjaman kami tidak sebesar nilai rumah kami. Rencananya pinjaman kami tidak sebesar nilai rumah kami. Oh, jadi sedikit ya terus. Rencana kami mau jual rumah kami untuk melunasi semua hutang kami. Karena kami sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa Pak. Mohon bantuan doanya ya Pak. Oh ya Pak, kami pakai kartu kredit bukan untuk membeli barang-barang konsumtif. Ya Pak, karena saat itu kebetulan orang tua istri baru sakit dan semua biaya dari awal sakit sampai meninggal kami semuanya yang tanggung Pak. Terima kasih banyak Pak Eras. Tuhan Yesus memberkati pelayan Pak Eras dan tim Abang. Tinggal di Terima mana kasih. ini? Coba. Dia tinggal di daerah Semarang Pak, kota Semarang. Pria umur 50 tahun. Ini ya sudah jadi mau kata apa ya? Mestinya waktu itu lebih baik rumah dijual dulu. Tapi kita sudah terlanjur begini, mesti harus dibimbing ya oleh salah seorang kita yang bisa menasihati dia. Ya, salah seorang kita yang bisa menasihati bagaimana mengurai ini, sekaligus masalah hukumnya nanti bagaimana. Ini rumah harganya berapa? Di Semarang kita punya beberapa rekan hamba Tuhan bisa membantu menjualkan rumahnya, atau kalau sesama abam ini mestinya bisa saling membantu ya. Daripada rumah itu disita bank, misalnya rumah harganya 100, utangnya hanya 40, disita bank kan rugi. Mesti dibimbing ini, ya, didampingi ya, apa yang bisa kita lakukan ya. Oke. Yang bisa soal uang ini siapa ya? Yang bisa ngatur, oh ya nanti kita cari seorang konselor yang mengerti manajemen uang. Baik Pak, kami akan membimbing Bapak ya. Tapi kepada semua pecinta abam, jangan mudah meminjam. Nah, ini kan untuk mertua ya. Iya Pak, sakit. Mertua ya. Lebih baik menjual barang daripada meminjam uang. Pasti ada barang yang bisa dijual. Tapi karena Anda lebih memilih lebih memilih hutang ya, karena berbunga, lebih baik kita jual saja barang yang bisa dijual. Tapi sudah terlanjur, jadi nanti kita bimbing ya. Oke, teruskan. Seorang pria umur 46 tahun, status menikah, berada di kota Manado. Ya.
Terima kasih untuk semua pelayannya Pak Eras, selalu dan terus memberkati kehidupan rohani kami sekeluarga. Puji Tuhan, doa pribadi rutin setiap hari ke-6. Alarm pribadi selalu membangunkan saya jam 4 bagian Wita pagi. Kemudian lanjut doa pagi yang selalu membangun iman kami. Dan Truth.id juga tak pernah ketinggalan. Izin bertanya, kami sudah 3 tahun menikah, tapi belum dikarunia anak. Namun anak sepupu perempuan yang belum menikah tapi sudah punya anak, keluarga kami menganjurkan agar rawat saja bayi karena si laki-laki tidak bertanggung jawab dan sering memukul sepupu saya. Mohon petunjuk apa yang akan saya lakukan. Pertanyaan selanjutnya ada 2 pertanyaan Pak. Apa boleh kami jemaat online bisa melayani worship leader, singer di GSKI di sekitar sini daerah Manado maksudnya? Tolong didoakan usaha kami ya Pak, usaha kue. Nanti kalau Pak Eras datang ke tempatnya dia, tolong cicipi kuenya Pak. Terima kasih, Tuhan memberkati Pak. Apa boleh kami jemaat online bisa melayani worship leader singer di GSKI di sekitar sini? Nah nanti ini dibicarakan ya, bisa dibicarakan dengan GSKI sekitar sana ya. Kalau dia punya bakat ya, info kami dari Kemim ini ya. Iya Pak. Maksudnya apa ini ya? Gereja asalnya sekarang. Oh, apakah dia bisa pimpin worship leader di daerah GSKI? Oke. Kalau dia bisa ya apa? Kan kita ada beberapa GSKI di sana ya. Coba nanti dihubungi beliau pendeta sana. Nah, tapi yang penting ini bagaimana dengan merawat? Saya sudah punya pengalaman soal ini. Kalau tidak minta petunjuk Tuhan, menyesal nanti. Apalagi anak yang gennya tidak jelas. Itu berapa kali saya ketemu. Tapi kalau Tuhan izinkan silahkan. Kalau Tuhan izinkan silahkan. Jangan mengadopsi anak tanpa petunjuk Tuhan. Berbahaya. Kalau diizinkan Tuhan, ya bisa mengadopsi anak yang tidak dikenal, yang orang tuanya tidak dikenal oleh anak itu. Kalau dikenal, ini juga nanti ada masalah loh. Ada masalah-masalah sekitar itu. Saya tidak katakan jangan, juga tidak mengatakan iya. Doa, minta petunjuk dan pimpinan Tuhan. Kalau Anda tergerak untuk membantu sepupu, bantulah. Tidak harus mengambil anak menjadi anakmu. Tidak harus. Tapi kalau memang ada rundingan bisa membawa salah satu anaknya menjadi anak Anda, ya silahkan. Hati-hati kalau memasukkan anak menjadi anak angkat secara sah. Itu resikonya besar jika gen anak ini tidak jelas. Karena pengalaman saya lihat ada orang-orang yang susah gara-gara anak angkat. Ya, makanya saya sudah dari dulu sering memberikan nasihat, jangan angkat anak kalau tidak mendapat petunjuk Tuhan. Saya kira cukup nasihat saya ini. Oke. Seorang wanita umur 48 tahun, status menikah, 2 anak dari Kalimantan Timur. Salam, selamat bertemu kembali dengan Bapak rohaniku yang luar biasa dan dahsyat dalam dipakai Tuhan, beserta tim yang abam yang super good. Pak Eras, saya mau curhat sedikit Pak. Kemarin Minggu waktu Paskah kebetulan saya worship leader dalam ibadah raya. Sebelum firman Tuhan ada dorongan yang kuat dari hati saya yang berkata, lepaskan, lepaskan, lepaskan. Lalu saya menyampaikan agar jemaat hidup lebih rohani, lebih mengutamakan Tuhan dari semua kesibukan, hidup kudus dan jauhkan dosa. Memang sering saya sampaikan hal ini kepada jemaat, cuma bedanya baru kali ini saya merasa ada kuasa penyampaian itu. Mungkin selama ini penyampaian saya biasa saja, karena takut jemaat tersinggung karena saya juga merasa masih banyak kekurangan dan belum menjadi contoh yang layak untuk ditiru. Tapi saya berusaha belajar menyenangkan hati Bapa lewat hidup bergaul intim dengan Dia, hidup rohani, hidup kudus dan berkenan, walaupun itu sulit dan sangat mahal harganya. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, apakah saya terlalu dini menyampaikan itu? Seharusnya saya dulu yang dimenangkan dalam hal itu, baru saya sampaikan pada jemaat. Menurut Bapak, apakah pelayanan saya ini akan berkembang lebih maju atau sebaliknya? Soalnya saya sudah siap risikonya Pak, jemaat keluar semua karena pengajaran saya terlalu keras. Dan apakah saya salah mengucapkan lebih baik satu jemaat daripada banyak tapi tidak rohani, tidak bertumbuh? Tolong dijawab Pak, Bapakku, dan tolong doakan pelayan saya ini. Banyak Goliat di sini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ini worship leader ya? Worship leader.
Worship leader itu mestinya tidak banyak bicara. Anda keliru kalau banyak bicara. 1-2 kalimat cukup untuk mengangkat mereka menyembah. Nah, apakah terlalu dini? Harus minta petunjuk Tuhan. Kita jangan mengucapkan kata kalimat yang Tuhan tidak kehendaki kita ucapkan. Itu yang tahu hanya Anda dan Tuhan. Terus terang hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Minta petunjuknya. Lalu mengenai kalimat lebih baik satu jemaat rohani daripada banyak tapi nggak rohani. Kalimat ini juga dulu sering saya katakan dan saya harus katakan salah. Itu bisa memuat kesombongan. Lebih baik tidak usah diucapkan. Dulu saya paling ngomong begitu. Sekarang kan mulai tidak pernah dengar. Ya kan? Dulu kan saya ngomong gitu. Karena tahu itu bisa melukai. Lebih baik tidak. Ya? Saya kira cukup jelas ya Pak Edi? Oke, teruskan. Menjawab ya? Ya, Oke. Seorang wanita umur 44 tahun, status menikah, 5 anak, GSKI Rehoboth, tinggal di Jakarta Timur. Oke. Salam tim Abam, salam Pak Eras. 2 bulan terakhir ini saya mengalami hal yang menyedihkan. Ditipu orang beberapa kali, harus mengganti uang orang yang tidak sedikit, dan terlilit hal yang di luar dugaan saya. Padahal selama ini saya hidup tidak neko-neko, rajin ke gereja, dan mengurus keluarga dengan baik. Pertanyaan saya, mungkinkah ada anggota keluarga seperti suami, adik, atau orang tua yang berperilaku menyimpang sehingga berdampak ke saya? Jika benar, apa yang harus saya lakukan? Karena saya tidak bisa mengawasi mereka setiap waktu. Sebelumnya, terima kasih atas jawabannya. Tuhan Yesus memberkati. Memang perilaku orang dekat kita, apalagi itu anggota keluarga, bisa berdampak, tapi tidak mutlak. Lagi pula kalau berdampak pasti tidak melampaui kekuatan kita. Kita mampu melewatinya. Nah, masalah Anda ini tidak terlalu jelas sebenarnya, betul nggak? Apa sih gitu? Kenapa harus terlilit hal yang di luar utang, di luar dugaan? Tidak neko-neko. Seberapa Anda tidak neko-neko? Mungkin ada aspek lain yang tidak tertulis di sini. Betul nggak? Yep. Yang kita tidak tahu. Tapi yang jelas, kalau orang takut akan Allah, hidup suci, tidak akan dipermalukan. Pasti Anda bisa melewatinya. Sekarang bertahan dulu, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak usah mencari kambing hitam atau penyebab. Kita hanya membawanya kepada Tuhan dan minta petunjuk Tuhan. Kalaupun ada orang-orang yang menjadi penyebab, apakah itu suami atau orang tua, Tuhan bisa menyelesaikannya dengan cara Tuhan. Sekarang yang Anda harus lakukan, tiap hari doa pagi jam 4 dan jam 5 dengan saya. Bangun jam 4 atau setengah 5. Setiap pagi doa pagi. Dengarkan firman, hidup suci. Lawan masalahmu dengan kesucian. Maka Tuhan pasti buka jalan. Buktikan ini. Ya, oke, teruskan. Oke Pak, seorang pria umur 49 tahun, status menikah, tinggal di Jakarta. Salam Pak Erastus, Bapak Rohaniku, dan tim Abam. Maaf Pak, sebelumnya saya tidak ada pertanyaan, cuma mau sharing dan kesaksian. Oke deh. Saya bertobat dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi tahun 2002 di suatu gereja karismatik yang cukup besar. Dan saya ikut pelayanan di situ sampai tahun 2015. Kemudian di tahun itu juga saya mundur dalam melayani dari gereja saya. Kenapa saya harus mundur dari gereja yang telah membesarkan saya secara rohani? Hal itu disebabkan saya harus bertumbuh secara progresif. Akan tetapi dari waktu saya bertobat sampai tahun 2010, saya tidak mengalami pertumbuhan rohani dan kejenuhan pelayanan. Dari situ saya berdoa dan minta petunjuk Tuhan. Kira-kira gereja dan hamba Tuhan yang bagaimana yang harus saya dengar dan juga yang membawa saya untuk terus bertumbuh. Memang saat itu Tuhan tidak mengarahkan saya langsung ke Bapak Erastus, tapi kepada hamba Tuhan yang lain. Setelah beberapa hamba Tuhan, baru Tuhan mengarahkan saya ke gereja Rehoboth GSKI Mall Arta Gading. Ketika saya dan istri datang ibadah sore-sore, kebetulan dimintai KTP. Sempat kaget. Akhirnya kami dijelaskan bahwa itu untuk keperluan mengurus berdirinya gereja GSKI. Oh, waktu itu 2018. 2018 berarti. Iya, ya. Saya dan istri masih beribadah sampai saat ini di Mall Arta Gading.
maksudnya GSKI Rehoboth, tapi tidak tiap saat. Dikarenakan adanya pekerjaan yang kadang-kadang harus masuk di hari Minggu. Oke, enggak masalah. Terus. Kalau tidak onsite, saya ikut ibadah online. Saya sangat diberkati dari khotbah dan pengajaran Bapak, khususnya monoteisme, Pak. Wah, bagus. Sampai saat ini saya belum menemukan hamba Tuhan yang lain, baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang pengajarannya begitu orisinil dan murni. Apalagi semasa COVID hingga saat ini, Bapak lebih humble, basah, dan dalam istilah lebih mengandalkan Tuhan. Iya, sejak COVID saya mau mati itu kan. Iya, Pak. Sakit. 2021 ya. 2021 ya, itu benar. itu saya banyak diubah Tuhan. Teruskan, Pak. Oh ya Pak, saya mau usul. Gimana jika dibuatkan khususnya perjanjian baru, tiap kitab diterjemahkan dari bahasa asli ke Indonesia, mulai dari Matius. Wah, keren ini. Ini dari kemarin ini ada usul. Kita punya terjemahan sendiri Alkitab. Tapi ini baru ini usul bahwa kenapa nggak mau dari Matius? Ya, Matius. Bisa loh. Oke, teruskan. Agar kami yang tidak sempat sekolah Alkitab bisa belajar dari buku tersebut. Tujuannya tidak lain supaya kebenaran bisa disampaikan dengan orisinil dan murni, tidak dicampur adukan pengajaran filsuf dunia. Iya, tidak dicampur adukan dengan filsuf dunia atau diisi dengan dasar doktrin yang sudah ada. Ya, benar. Karena sudah punya doktrin sehingga terjemahannya ke arah atau lebih cenderung ke doktrin itu. Jadi nggak fair ya. Ya, tidak dipengaruhi premis. Ya dipengaruhi premis. Ya, dipengaruhi premis. Oke, terus. Terima kasih untuk tim Abam sudah dibacakan sharing dan kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya Pak, jangan lupa jaga kesehatan dan juga istirahat yang cukup. Kadang-kadang kita sebagai pelayan lupakan kesehatan dan istirahat karena semangat melayani Tuhan. Oke, terima kasih Pak. Luar biasa tulisan Bapak ini. Kalian perhatikan, tolong dicatat. Bagaimana kita menerjemahkan Alkitab dari Injil Matius. Mungkin ini diterjemahkan ada catatannya. Ya. Ini bahasa aslinya ini. Ada ya penjelasan. Ya apa-apa. Wah, ini ide yang bagus loh. Nanti dijadikan buku seperti Daily Enlightenment itu. Ya benar Pak. Dari pasal 1, 10, 11, 15. Ada beberapa catatannya gitu. Wah, keren itu. Bahwa kata ini aslinya ini gitu loh. Kayak ini ya, kayak tafsiran. Tapi ini bagus sekali ide saudara ini ya. Oke. Ini kan bukan rahasia ya, ini bagus lah. Ayo teruskan. Ayo. Seorang pria 50 tahun, status menikah, 1 anak, gereja Usia saya sebut 52 ya? Di Belanda ini. Boleh sebut aja. Gereja Kristen Indonesia Nederland, GKIN Belanda. Oke, teruskan. Ini adalah pertanyaan saya yang keempat di Abam. Saya sangat diberkati dan banyak sekali berubah setelah mendengarkan pengajaran dari Truth.id. Terima kasih banyak untuk pelayanan Bapak Erastus, Bapak Rohaniku. Pak, saya ada masalah pembagian warisan dengan 2 keluarga. Mendiang abang-abang saya, abang meninggal tahun 2017 dan 2021. Mereka tidak mau bekerja sama mengurus surat waris mendiang bapak saya yang meninggal tahun 2021. Masalah ini telah berjalan 3 tahun sejak bapak meninggal. Saya takut sekali menentang kehendak Tuhan. Karena itu yang selama ini Bapak ajarkan kepada kami. Saya tidak mau sembarangan meminta bantuan hukum kepada orang lain. Karena saya tahu di Indonesia semua bisa diurus. Saya sudah berusaha menghubungi pihak ketiga, yaitu keluarga dekat sebagai penengah. Tapi 2 kakak ipar saya ini menolak mentah-mentah. Saya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Padahal saya sudah berjanji akan bersikap adil karena itu perintah dari Tuhan. Matanya tidak pernah luput dari ketidakadilan. Mata Tuhan tidak pernah luput ya. Apalagi dalam pembagian warisan. Saat ini ibu saya masih ada dan tinggal di rumah kakak perempuan saya. Beliau, yaitu ibu saya, sudah gejala awal demensia. Sehingga hampir setiap hari menanyakan hal-hal warisan kepada kakak saya. Demensia tapi warisan masih ingat ya? Iya, Pak. Ya, terus. Kasihan saya melihat perjuangan orang tua saya dulu untuk mengumpulkan warisan ini. Setetes demi setetes dikumpulkan, tapi akhirnya disia-siakan oleh anak-anaknya. Apakah saya boleh menghubungi Biro Bantuan Hukum Rehoboth Ministry? Tadi waktu tulis itu pun otak saya sudah langsung, mesti kita hubungi bantuan hukum yang dari kita, karena kalau kita ini kan tidak mau cari ribut nih, mau cari tengah. Tidak perlu nuntut-nuntut ke polisi jika perlu. Harus orang hukum yang takut Tuhan, yang netral ya. Oke, teruskan. Saya bersedia mengeluarkan biaya bantuan hukum ini karena saya sangat percaya kepada tim Bapak. Rehoboth Ministry ada semata-mata hanya rindu menjadi berkat.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pelayan Pak Erastus dan tim. Salam langit baru, bumi baru. Wow. Dan salam kasih untuk Bapak rohaniku. Amin. Keren bener nih. Ya kalau nggak ada biaya pun juga kita bantu kok ya. Kita memang khusus ya memiliki bantuan hukum yang membantu orang-orang yang tidak mampu. Ini harus dihubungkan ke Pak pidana ARA ya, perdata ya. Pak ARA perdata ya. Kasih Pak ARA. Ini ini lama di Jerman ini, Holongdo Horakutu di Bakasan Tuhan. Oke, ayo teruskan. Seorang wanita umur 38 tahun, status menikah, tinggal di Surabaya. Di surga nanti, apakah kita memiliki memori tentang leluhur kita bila bertemu di surga? Masih seperti bisa. Akong, Ya, terus ama, engkong, emak, papa, mama. Misal bertemu di surga, apakah mereka dan kita punya memori dan saling mengenal? Terima kasih, Tuhan memberkati. kalau kita membaca Lukas pasal 16, orang kaya itu masih punya memori terhadap keluarganya. Jadi masih. Dan kalau akong kamu itu baik, walaupun bukan Kristen, betul-betul baik, dia masih bisa masuk surga menjadi anggota masyarakat. Punya harapan untuk ketemu ya. Oke, apalagi kalau dia orang Kristen yang baik, pasti ada di rumah Bapak. Oke. Oke Pak, kita lanjut. Seorang wanita umur 22 tahun, single, GSKI Rehoboth Kelapa Gading, tinggal di Bogor. Salam Pak Eras, sebelumnya saya mau berterima kasih atas kebenaran-kebenaran yang Bapak berikan setiap minggunya karena sangat memberkati. Saya selalu merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak memang pesan Tuhan yang ingin disampaikan kepada saya. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya mau bercerita sedikit Pak. Semenjak kehidupan rohani dan spiritualitas saya bertumbuh, ikut doa pagi dan bermeditasi, saya merasa tantangan kehidupan semakin berat, terutama kuasa gelap selalu sedang berperang dengan saya. Seperti selalu ada saja cara-cara terbaru dari kuasa gelap untuk menguasai saya agar jauh dari Tuhan seperti dulu kala. Dan terkadang saya merasakan ada di titik ketika saya sedang berdoa, seperti ada roh-roh jahat ada di dekat saya. Stop dulu. Itu dialami oleh kita. Waktu kita masih muda juga sering begitu. Doa seperti ada orang di belakang, seperti ada orang ganggu, begitu. Tapi kita harus tenang. Rahasianya begini. Kamu harus berpikir bahwa kamu ada malaikat yang menjaga kamu lebih kuat dari kuasa gelap. Kau bayangkan ada malaikat yang menjaga kamu. Yang kedua, kau menyembah Tuhan. Oke, teruskan. Saya merasa sangat terganggu, terkadang juga takut. Tapi seringkali saya berusaha keras untuk mengalihkan pikiran saya kepada Tuhan. Seakan-akan Tuhan ada di depan saya. Iya, malaikat yang menyertai kamu. Dan jangan tunjukkan takutmu. Jangan. Iblis tahu kalau kamu ada gejala-gejala takut, tapi dia tidak bisa baca hatimu. Jadi jangan menunjukkan takut. Lawan, ya. Kalau perlu lawan. Terus. Saya mau bertanya Pak, apakah benar semakin rohani kita bertumbuh, maka kuasa gelap akan semakin ekstrim mempengaruhi kita hingga menampakkan eksistensi mereka? Bisa, itu bisa. Iblis tidak senang kamu berdoa. Ya, gitu. Terus? Dan bagaimana ya Pak cara agar saya tetap teguh, sadar dan percaya bahwa Tuhan tetap ada di pihak saya? Ya, percaya Tuhan di pihak kamu, percaya ya harus percaya. Jangan kamu terbawa oleh pikiran kamu sendiri. Percaya Tuhan menyertai kamu. Kamu berkata, aku percaya Tuhan menyertaiku. Aku percaya. Gitu. Terus kan? Kemudian Pak, saat ini sedang maraknya hubungan twin flame atau hubungan jiwa dengan seseorang. Sebelum hal ini diketahui oleh banyak orang, sebenarnya saya sudah mengetahui bahwa ada ikatan batin atau ikatan jiwa. Twin itu kembar, flame itu api ya maksudnya. Flame api ya. Coba betul. Maksudnya apa? Karena saya mengalami hal tersebut Pak. Terus. Karena saya mengalami hal tersebut, Pak, hubungan ini dikenal sebagai tujuan untuk pertumbuhan jiwa dan perubahan seseorang yang mengalaminya. Saya sudah mengalami ini selama kurang lebih 6 tahun dengan seseorang. Perasaan atau koneksi itu sangat kuat, padahal kami sudah menjauh dan berbeda. Tetapi sejak awal tahun 2024, bahkan sejak tahun lalu, saya benar-benar sudah muak dengan koneksi ini. Walaupun sebenarnya memang benar, hidup dan kepribadian saya berubah drastis setelah mengalami ini. Hingga akhirnya saya berpikir, apa sebenarnya ini hubungan dari kuasa gelap? Ya, bukan dari Tuhan. Terkadang saya merasa takut Pak dengan hubungan ini. Tapi terkadang juga saya merasa hubungan ini memang dari Tuhan atas dasar perubahan yang saya lihat dari diri saya. Menurut Pak Eras, apakah hubungan twin flame? Ini istilah ini disematkan untuk dua individu dengan jiwa bahkan pikiran yang sama. Singkatnya,
Twin flame adalah gambaran jiwamu kan mempunyai jiwa yang serupa. Oke. Ini memang Apakah ini memang dari Tuhan atau tipuan dari kuasa gelap? bahkan saya apa? Bahkan saya akhir ini merasa ingin ada 2 pelepasan karena saya ingin memutus rantai ini. Pak, sebenarnya saya butuh 2 pelepasan atau tidak ya? Mohon untuk pencerahannya Pak. Terima kasih. Ini mesti layani Pak Eras. Pak Sutari dulu. Bisa ada gangguan kejiwaan bisa, kuasa gelap bisa. 979 sudah usai, kita akan masuk di episode 980. Sampai jumpa, Tuhan berkati.